KPU RI telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka sebagai pemenang pemilu 2024 dan akan dilantik pada Oktober tahun 2024 nanti. Beriringan dengan itu, maka masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin Indonesia akan berakhir. Dengan begitu, hanya tersisa 6 bulan jabatan Presiden Joko Widodo sekarang untuk melanjutkan beberapa program-programnya yang telah dilaksanakan atau masih dalam perencanaan serta setengah perjalanan. Di dalam realisasinya, sangatlah tidak mungkin untuk Presiden Jokowi menyelesaikan semua program yang telah dicanangkan, sehingga harus meninggalkan PR untuk Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Inilah beberapa PR yang harus dikerjakan oleh Presiden terpilih yang akan dilantik pada Oktober 2024, yaitu Prabowo Subianto, untuk mengerjakan pekerjaan yang telah direncanakan oleh Presiden Jokowi. Di dalam kampanyenya di tahun 2019, Presiden Jokowi menargetkan pencapaian pada hal-hal tertentu serta pembangunan seperti infrastruktur yang semuanya merupakan program yang berjangka panjang. Namun dalam pemerintahannya ini masih banyak yang belum terselesaikan dan sehingga akan dilanjutkan atau akan ditinggalkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun kemungkinan besar program-program tersebut akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, sehingga semua program akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Berikut PR untuk Prabowo Subianto dari pemerintahan Joko Widodo. Pertama, pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Namun setelah berjalan pada tahun 2014 dan 2015, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,12%. Pemerintah Jokowi kemudian menurunkan targetnya di periode kedua, yaitu di angka 5,6 sampai 6,%. Namun pada tahun 2020 sampai 2024 hingga kuartal 4 2023, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5,04%. Untuk mencapai angka tersebut, Presiden Jokowi terus menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga Presiden Jokowi memiliki banyak program unggulan seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies, Nailul Huda mengatakan ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh Jokowi. Menurutnya, masih banyak infrastruktur yang berstatus proyek strategis nasional yang belum selesai dan bahkan belum memulai pembangunan. Selain itu juga banyak proyek strategis nasional yang sudah dibangun namun hasilnya tidak sesuai harapan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat ada 190 PSN yang rampung diselesaikan sepanjang 2016 sampai 2023. Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya, sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober sampai Desember 2024. PR Prabowo selanjutnya adalah pemerataan akses internet karena penting untuk mendongkrak ekonomi. Nailul mengatakan, jika dilihat dari tingkat penetrasi internet sebenarnya sudah cukup baik. Namun jika diukur dari tingkat coverage yang kuat, maka masih rendah. Karena masih banyaknya blind atau blank spot di Indonesia Timur, khususnya di daerah 3T. Dana pembangunan towersnya telekomunikasi karena telah dikorupsi. Selanjutnya, pemanfaatan dari internet juga masih sangat lambat, hanya terpusat di beberapa kota saja. Hal itu bisa dilihat dari e-commerce dan vintage yang masih terpusat di kota besar saja. Alhasil, masih banyak kota yang belum merasakan manfaat internet secara optimal. Padahal pemanfaatan internet bisa berdampak pada ekonomi suatu daerah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Esther Astuti juga mengatakan ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Jokowi hingga menjadi PR Prabowo Subianto nanti. Ada 3 hal yang harus diselesaikan oleh Prabowo nanti. Ketiga hal tersebut antara lain: 1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada tahun 2015 bulan Maret sebesar 11,22%. Sementara pada tahun 2023 pada bulan Maret
mencatat hanya 9,35%. Artinya, tingkat kemiskinan hanya turun 2% selama hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Permasalahan yang kedua adalah kualitas pendidikan angkatan kerja yang rendah. Ada sekitar 80% lebih pendidikan rendah. Permasalahan yang ketiga adalah investasi yang kurang berkualitas. Investasi yang masuk ke Indonesia cenderung untuk industri padat modal, sehingga hanya sedikit untuk menyerap tenaga kerja. Hal tersebut juga sempat diakui oleh Menteri Investasi atau Kepala BKM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, idenya realisasi dari investasi seharusnya banding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Namun investasi yang masuk di Indonesia saat ini hampir semuanya high teknologi, bukan lagi padat karya yang membutuhkan banyak pekerja. Ketiga hal tersebut dinilai sangatlah penting harus diselesaikan, mengingat pada tahun 2045 nanti akan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif, sehingga akan mempengaruhi terjadinya ledakan pengangguran. Sementara terkait dengan program andalan Jokowi seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan pembangunan IKN, Esther mengutarakan bahwa melihat butuh waktu cukup panjang untuk menyelesaikannya. Terkait pembangunan infrastruktur, yang menilai butuh waktu untuk menjangkau seluruh pelosok negeri ini karena modal yang digunakan tidak sedikit. Selain itu, berkaitan dengan hilirisasi industri, Esther melihat butuh upaya untuk mengisi kekosongan yang ada dari hulu sampai hilir. Sedangkan terkait IKN, butuh waktu yang panjang karena keterbatasan dana hingga migrasi perlahan dari Jawa ke Kalimantan, baik sumber daya manusia maupun infrastrukturnya, sehingga semua infrastruktur atau pembangunan infrastruktur dari hilirisasi sampai IKN membutuhkan waktu yang sangat lama.